di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini, hari Rabu 8 Juli 2020 Masehi, 17 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dimulai pada pagi hari ini pukul 9 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom, dan bagi para pemirsa yang belum bisa bergabung karena kuotanya cukup hanya untuk 500 orang, jadi nanti bisa dilihat di kanal YouTube KPK. Hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Zainud Tauhid Saadi, dan pimpinan KPK, Bapak Nurul Gufron. Begitu juga nanti para pemateri pada pagi hari ini dari Pak Sugiarto dan Bapak PLT Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan para Dirjen atau PLT Dirjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Acara nanti akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan membacakan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan arahan sekaligus keynote speaker dari Bapak Wakil Menteri dan pimpinan KPK. Nanti dilanjutkan paparan materi dan diskusi, tanya jawab, kesimpulan. Tetapi sebelum acara kita mulai, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah bergabung pada acara pagi hari ini, diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama di lingkungan Kementerian Agama. Kita bacakan dulu tata tertib pada kegiatan webinar pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal. Yang kedua, peserta yang mengikuti kegiatan melalui webinar dan YouTube diwajibkan mengisi daftar hadir yang diberikan panitia di kolom chat. Yang ketiga, pastikan penulisan nama, gelar, dan email tidak salah untuk keperluan sertifikat. Nggak jelas suaranya. Malah hilang. Itu tertutup itu. Coba di ini. Mas Nurul. Ya. Ya udah. Ya, saya ulang lagi. Yang ketiga, pastikan penulisan nama, gelar, dan email tidak salah untuk keperluan sertifikat. Yang keempat, untuk menjaga ketertiban, mic peserta akan di-mute selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, dipersilakan menyampaikan menuliskan pertanyaan fitur chat untuk di YouTube. Saya Nurul Badrut Tamam dari Itjen Kementerian Agama selaku moderator atau host pada kali ini akan mengendalikan jalannya kegiatan termasuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbicara. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Ini pesertanya Kementerian Agama Pusat, para pejabat, mulai dari eselon 1, 2, 3, dan 4 telah bergabung di acara ini. Para pimpinan PTKN, penyuluh atau pembimas agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan dari Kanwil dan Kemenak, alhamdulillah sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bagi yang muslim.
Dan bagi sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mari berdoa bagi yang Muslim, Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin berdiri. Gambarku kok nggak bisa ya? Itu belum bisa. Ya, suara sudah bisa dimulai. Ya, terima kasih kami haturkan. Jalan-jalan ke kota Bekasi, sehingga sebentar ke warung nasi. Hari gini masih korupsi, malu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama keynote speaker dan arahan dari yang pertama dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik, nanti dilanjutkan oleh pimpinan KPK. Yang pertama kita mau Republik Indonesia Bapak Zainud Tauhid Saadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Dr. Ki Haji Nurul Gufron. Yang saya hormati PLT Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Bapak para Dirjen dan PLT Dirjen, para Kepala Badan, para staf ahli dan staf khusus yang saya hormati, para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PT KIN di seluruh Indonesia yang saya hormati, Kepala Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh Indonesia yang saya hormati, para pembimbing masyarakat dan penyuluh agama yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang hari ini sedianya beliau akan hadir bersama-sama dengan kita. Tapi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mohon izin untuk tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dan beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama di tengah pandemi wabah COVID-19 di Indonesia. Mengawali sambutan ini, saya ingin menggarisbawahi program Kementerian Agama periode Kabinet Indonesia Maju, yaitu yang pertama, pemberantasan korupsi, kedua, peningkatan kualitas haji dan pembenahan umroh, yang ketiga, pembenahan pendidikan keagamaan, yang keempat, deradikalisasi atau penguatan moderasi beragama, dan yang kelima, sertifikasi halal. Sebagai upaya pencegahan korupsi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyusun buku gratifikasi dalam perspektif agama-agama di Indonesia sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang gratifikasi kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, unit pengendalian gratifikasi UPG, dan masyarakat umum. Sebagai tindak lanjut tersebut, hari ini dilaksanakan kegiatan webinar diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama. Kegiatan ini merupakan sarana penyebarluasan kesadaran tentang pengendalian gratifikasi dari perspektif agama-agama di Indonesia. Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat program kerja Kementerian Agama yang lebih berintegritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral, dan etika, khususnya program pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik, good governance, yang mengarah pada pemerintahan atau birokrasi yang bersih, clean government. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tugas Kementerian Agama sebagai lembaga pembantu Presiden dalam membangun masyarakat di bidang agama sekaligus menjaga moral dan etika bangsa. Kita harus sadar pentingnya peran agama dalam bernegara, termasuk peran pemuka agama, pembimbing masyarakat, dan penyuluh agama dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama, dan langkah ini wajib dan harus didukung oleh aparatur sipil negara pada Kementerian Agama yang diwujudkan dengan: satu, tidak melakukan pelayanan berlebihan dan atau memberikan sesuatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, conflict of interest. Dua, senantiasa menolak pemberian gratifikasi yang dilarang serta tidak menggunakan fasilitas dinas di luar aktivitas kedinasan. Yang ketiga, berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban kita. Demi menjaga nilai-nilai ajaran agama, moral, dan etika, saya minta saudara-saudara sekalian selaku pimpinan Satuan Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi agar jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, komitmen pengendalian gratifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, Kementerian Agama telah menerbitkan peraturan Menteri Agama PMA nomor 34 tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama, menggantikan PMA nomor yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 2019 diatur bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Dibedakan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Sebagai aparatur sipil negara, saudara-saudara wajib memahami kategori gratifikasi baik yang wajib dilaporkan maupun yang tidak wajib dilaporkan. Maupun dalam hal ini juga yang penting adalah mengimplementasikannya dalam pelaksanaan kewajiban dan tugas kita semuanya. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam agama Buddha dikenal sebuah ajaran yang dinamakan berdana atau dana paramita, yaitu pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini merupakan wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur untuk beramal atau berkorban demi kepentingan umum. Praktik gratifikasi jelas berlawanan dengan prinsip ajaran ini. Seorang pemberi gratifikasi mengharapkan sesuatu dari penerima untuk kepentingan pribadinya
dalam bentuk imbalan, maka praktik semacam ini justru akan menambah nafsu atau loba atau keserakahan. Dalam agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, punya, dan bakti di dalam semesta ciptaannya. Konsep dasar ini menjadi petunjuk bagi pemeluknya dalam menjalani 4 jenjang kehidupan atau catur asrama dengan baik untuk mencapai moksa atau lepas dari ikatan duniawi. Akan tetapi sebagai manusia pastinya tetap membutuhkan materi atau harta dan mempunyai keinginan atau kama untuk menopang segala perbuatan harus berdasarkan pada dharma atau ajaran tentang kebenaran, pandangan dan tuntunan hidup. Memperoleh harta dan kama dari perbuatan yang menyimpang dari dharma kehidupan hanya akan membawa pelakunya. Agama Katolik dan Kristen mengecam praktik gratifikasi. Di sini dikenal persembahan sebagai pemberian yang berkenan kepada Tuhan, yakni pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hal ini tentu berbeda dengan gratifikasi, karena gratifikasi merupakan pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Dan dalam perjanjian lama dituliskan, suap orang janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Keluaran 23 ayat 8. Dalam fikih agama Islam, terminologi hadiah diartikan sebagai pemberian barang atau benda dari seorang semasa hidupnya kepada orang lain. Dari harta yang dimilikinya secara fisik, bukan dimiliki manfaatnya saja. Hadiah dimaksudkan sebagai penghormatan atau bertujuan memuliakan si penerima, diberikan tanpa syarat dan dengan harapan akan sesuatu imbalan. Bagaimana dengan gratifikasi ilegal? Tentu tidak memenuhi syarat itu. Bahkan secara spesifik, Islam menamai praktek ini dalam pengertian ghulul atau korupsi. Hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi keputusan publik, dan sebagainya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah, dinyatakan bahwa apa yang diambil oleh seseorang yang diangkat sebagai pegawai dari selain gaji adalah ghulul. Status penerima gratifikasi ilegal, mengutip Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, adalah haram dan termasuk dosa besar, meskipun nominalnya terbilang kecil. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an pernah menyampaikan dengan tegas bahwasanya hadiah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah, sedangkan hari ini hakikatnya adalah suap. Pernyataan ini relevan dengan masa kini, di mana sebuah pemberian acap kali telah bergeser jauh ke praktik suap atau gratifikasi ilegal, terutama yang diterima oleh pegawai negeri dan para pejabat. Hadirin yang saya muliakan, semua agama jelas melarang praktik gratifikasi ilegal. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama semestinya mampu mencegah praktik gratifikasi dari diri sendiri, baik menerima maupun memberi, karena hal ini bertentangan dengan ajaran agama. Dengan terbitnya buku gratifikasi dalam perspektif agama,
masyarakat diharapkan dapat memahami substansi gratifikasi dengan benar. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Agama sepakat bahwa pemuka agama memainkan peran yang sangat vital dalam diseminasi pengetahuan tentang gratifikasi. Hal tersebut dikarenakan posisi vital pemuka agama sebagai tempat rujukan umat dalam memberikan fatwa perihal masalah agama. Hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan senantiasa memohon ridho, pertolongan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, saya sangat mengapresiasi kerjasama Kementerian Agama dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan disusunnya buku serta diselenggarakannya kegiatan diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama. Harapannya semoga bisa bersama-sama dijadikan sarana atau wasilah untuk penyamaan persepsi atas pengendalian gratifikasi. Dibutuhkan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik di antara kita semua dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama dengan menjunjung tinggi nilai ajaran agama, moral, dan etika menuju Kementerian Agama yang berintegritas serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanpa bantuan saudara-saudara, misi luhur tersebut akan sulit diwujudkan. Harapan saya, saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan maksimal, agar outcome dari kegiatan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas fungsi kita masing-masing untuk kemajuan Kementerian Agama yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi bimbingan, kekuatan, perlindungan kepada kita semua. Sekian, dan tadi Pak Nurul Badrul membaca puisi, saya juga akan menutup dengan membaca puisi. Beli nampan, berisi nasi, makan berdua, biar mesra. Mari kita lawan korupsi, agar rakyat hidup sejahtera. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, keren juga nih pantunnya Pak Wamen. Alhamdulillah, terima kasih kita haturkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang telah membuka keynote speaker pada pagi hari ini, dan dilanjutkan keynote speaker selanjutnya yaitu dari pimpinan KPK, tetapi karena masih belum bergabung di acara pagi hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu sudah. Alhamdulillah ya. Sudah bergabung. Baik. Selamat datang Pak Nurul Hufron ini. Pada acara pagi hari ini, dipersilakan untuk memberikan sambutan dan arahan pada pagi hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam anti korupsi juga, karena pada pagi hari ini kita akan mendefinisikan sebuah buku gratifikasi dalam perspektif agama yang diselenggarakan pada 8 Juli 2020 ini. Pertama-tama sekali lagi saya sampaikan selamat bagi semuanya, khususnya Kementerian Agama yang telah bekerja sama dengan KPK dalam membuat atau menyusun buku gratifikasi dalam perspektif agama ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Kemenak, selamat kepada Pak Menteri Agama, selamat kepada Bapak Wamen, Bapak Zainud Tauhid tadi yang telah memberikan keynote-nya. Yang kedua juga saya sampaikan salam hormat saya kepada PLT Inspektur Kementerian Agama Bapak Muhammad Tamrin tadi,
kepada Bapak Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamarudin Amin. Assalamualaikum Bapak. Pada Dirjen Bimas Kristen, Bapak Prof. Dr. Thomas Venturi, MFI. Bapak PLT Dirjen Bimas Katolik, Bapak Dr. Aloma Sarumaha, MSc MA. Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Kalyadi SHMH, Bapak PLT Dirjen Bimas Hindu, Bapak Imada Sutrisna, dan kepada semua peserta diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama ini, selamat pagi, salam sehat, dan salam anti korupsi. Salam sehat. Pertama-tama, yang penting sehat, dan yang penting yang kedua, sehat, waras, anti korupsi. Itu yang kami harapkan. Yang masuk pada gratifikasi dalam perspektif agama ini, sekali lagi kami dari KPK merasa sangat senang, bahagia, karena sebenarnya agama-agama di Indonesia maupun culture di Indonesia sesungguhnya tidak ada yang kemudian menerima gratifikasi. Itu yang perlu kita sosialisasikan bersama-sama. Bahwa saat ini seakan-akan hadiah, tip, lantas infak, sedekah itu seakan-akan disamakan dengan gratifikasi. Kami berharap gratifikasi ini, kemudian buku ini, kami berharap mampu memberikan klarifikasi apa yang sesungguhnya yang disebut dengan hadiah. Jadi intinya kan begini ya, gratifikasi itu kan sebenarnya pemberian dari seseorang ke seseorang yang lain. Apa yang kemudian berkelindan, artinya berkesamaan, memiliki aspek-aspek yang hampir sama. Antara apa? Antara infak, sedekah, lantas hadiah, lantas jual beli, upah, lantas suap maupun gratifikasi ini. Kami berharap buku ini memberikan benang merah di antara benang-benang yang kelabu itu. Gitu. Itu sebenarnya yang kami harapkan. Bahwa prinsipnya hadiah antar anak bangsa, antar anak manusia itu boleh bahkan dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda kalau ingin dicintai, saling berberi hadiah. Tetapi perspektifnya apa ini? Perspektifnya adalah antar sesama anak bangsa, antar sesama manusia. Tidak ada kaitannya apa? Tidak ada kaitannya dengan jabatan. Jadi kami berharap sekali lagi buku ini memberikan kepastian bahwa yang disebut jual beli, yang disebut infak, sedekah, dan hadiah itu berbeda dengan gratifikasi. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau hadiah, secara umum hadiah adalah pemberian kepada orang lain tanpa syarat, tanpa tujuan. Tanpa syarat, tanpa tujuan. Itu yang harus ditegaskan. Hadiah itu misalnya saya ulang tahun pernikahan, diberi tetangga, diberi macam-macam. Ngelihat apa? Ngelihat saya sebagai anak manusia, sebagai tetangganya. Tapi tidak dilihat saya sebagai jabatan wakil ketua KPK. Jabatan Pak Zainud Tauhid sebagai wamen. Pak Dirjen sebagai dirjen, tapi sebagai sesama manusia. Karena itu kemudian itu dilihat dari apanya kemudian? Dari kebiasaannya. Ternyata baik Pak Gufron masih jadi orang biasa dan ketika duduk sebagai wakil ketua, ternyata orang-orang itu memang biasa memberi hadiah. Nah, hadiah itu yang begitu. Tapi kalau yang gratifikasi yang tidak boleh adalah pemberian kepada pejabat. Kepada pejabat apa itu harapannya? Harapannya sesungguhnya adalah untuk berbuat dan untuk tidak berbuat yang melanggar ketentuan. Itu sebenarnya yang tidak boleh. Karena itu kemudian pembelian kepada pejabat oleh hukum di Indonesia kemudian dilarang, tidak diperbolehkan. Kenapa?
karena kemudian takut akan mempengaruhi ketika memutuskan keputusan-keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, maka kemudian undang-undang kita melalui pasal 12B Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, gratifikasi atau hadiah kepada pejabat negara dilarang. Yang itu larangannya ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih bedanya antara hadiah tadi jelas yang memberi sesuatu tanpa konteks apapun dan tanpa tujuan apapun? Kalau gratifikasi konteksnya pemberian kepada pejabat. Kalau tidak menjabat, misalnya saya gelandangan diberi, tidak masalah, itu sedekah, itu boleh saja. Jadi kalau mau memberi hadiah, memberi sedekah, memberi infak pada yang berhak. Tidak boleh kemudian anak buah bersedekah kepada atasannya. Itu di luar nalar. Mau bersedekah kepada yang lebih miskin. Memberi hadiah kepada yang memang momennya misalnya ada kematian, momennya ada hitanan, ada walimah, walimatul urus, walimatul hajj, dan lain-lain, konteks sosial. Silahkan boleh memberi hadiah. Tetapi memberi hadiah kepada pejabat tidak diperbolehkan karena takut mempengaruhi ketika dia akan melakukan atau mengambil keputusan ataupun kebijakan. Yang berbeda juga adalah kemudian apa Pak bedanya dengan suap? Gratifikasi itu sesungguhnya belum ada sesuatu, tapi investasi pengaruh. Supaya apa? Supaya saya misalnya belum berhubungan dengan Pak Wamen, tapi saya memberi sesuatu kepada Pak Wamen. Harapannya apa? Nanti siapa tahu saya ada kebutuhan apa-apa, Pak Wamen menjadi tergetar hatinya. Itu gratifikasi. Tapi kalau suap apa bedanya? Kalau suap sudah ada perjumpaan pikiran, perjumpaan meeting mind. Ada kesepakatan bahwa saya memberi dengan nilai X, ada kontra atau ada prestasi bahwa yang menerima akan melakukan sesuatu hal. Itu perbedaannya. Gratifikasi belum, hanya investasi pengaruh supaya nanti ke depan kalau ada apa-apa supaya tergetar hatinya. Tapi kalau suap bedanya, kalau suap memberinya itu ada sebuah kesepakatan, rupiahnya jelas, dolarnya jelas, atau bendanya jelas, berapa gramnya jelas, tapi untuk prestasi yang jelas juga. Bertemu mainnya, pikirannya bertemu, sepakat. Itu suap. Kalau pemerasan, apa bedanya pemerasan? Kalau pemerasan, kalau tadi gratifikasi, inisiasinya dari pemberi. Kalau pemerasan, inisiasinya dari penerima. Saya memiliki jabatan yang karena jabatannya itu tersebut, saya mampu memberi izin atau tidak memberi izin. Maka kemudian untuk mengeluarkan izin, saya menetapkan syarat tertentu. Syaratnya sudah dipenuhi semua, tapi masih belum dikabulkan juga izin. Karena belum ada lampirannya. Lampirannya itu yang berupa uang ataupun barang, itu adalah kekerasan. Perbedaannya antara gratis inisiasinya dari pemberi. Kalau suap, inisiasi dan antara pemberi dan penerima bertemu. Kalau pemerasan, inisiasinya dari penerima. Bedanya Pak dengan upah dan dengan jual beli. Kalau upah, pembayarannya atas prestasi yang diberikan kepada pemberi prestasi, baik barang ataupun jasa. Barang atau jasanya itu barang dan jasa yang legal, bukan barang dan jasa yang terlarang. Nah, jadi saya bekerja, pekerjaan saya itu legal, maka itu saya kemudian memberi upah. Pak, pertanyaannya, kalau Pak, bolehkah pejabat negara menerima upah lagi? Misalnya saya diundang di webinar ini, bolehkah Pak Gufron
dibayar atau diberi honor. Kalau honornya itu atas tupoksi saya yang sudah dibayar oleh negara, itu tidak boleh menerima honor ganda double. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau ternyata webinar ini tentang lain, tentang aja apa? Diundang Pak Zainud Tauhid bicara apa? Basul Masail di Kemenak tentang sesuatu. Itu bukan tupoksinya KPK, di luar jam KPK. Kemudian saya dapat honor dari Pak Zainud Tauhid, itu sah saja karena ada prestasi yang kemudian bukan tupoksinya KPK. Tapi kalau tupoksinya KPK masih menerima gaji, itu dianggap terlarang Pak Zainud Tauhid. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kemenak telah memberikan gambaran gratifikasi dalam perspektif agama supaya tidak terkesan ya seakan-akan gratifikasi ini bertentangan dengan agama. Seakan-akan agama-agama itu mengesahkan. Seakan-akan agama seakan-akan menerima itu hadiah boleh gitu. Beda antara hadiah dengan gratifikasi. Beda antara gratifikasi dengan infak dengan sedekah. Kalau mau infak dan sedekah jangan ke Pak Wamen. Nanti banyak di pinggir jalan ke panti-panti asuhan. Kalau Pak Wamen tak layak disedekahi. Sebenarnya itu yang kemudian siapa diceritakan. Saya yakin sekali lagi buku ini akan mencerahkan bukan hanya secara hukum ya, tapi secara sosiologi bahwa gratifikasi itu memang melanggar agama apapun, baik Islam, baik agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini semua adalah melanggar. Karena apa? Sekali lagi, sudah banyak hadis-hadis yang disampaikan di sini bahwa hadiah itu boleh, tapi hadiah kepada pejabat negara merupakan kecurangan dan itu gratifikasi. Banyak di hadis. Karena hadiah kepada pejabat negara itu sesungguhnya sekali lagi ingin menggetarkan hatinya ketika membuat keputusan itu untuk tidak objektif lagi. Nah, padahal objektivitas itu adalah apa? Alat ukur apakah pemimpin itu adil atau dolim. Kalau objektif, maka dia adil. Kalau dolim, maka sesungguhnya pemimpin itu bukan hanya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, juga kemudian akan memberikan kemudorotan kepada kita semua yang dipimpin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bukunya. Mudah-mudahan ke depan buku ini kemudian memberi pencerahan yang lebih terukur bahwa gratis itu terlarang, bahwa hadiah itu boleh, tapi apa perbedaannya? Bahwa sedekah infak itu dianjurkan, tapi kepada siapa penerimanya? Itu yang perlu diklarifikasi dalam buku ini. Terima kasih kepada semuanya, kepada penulisnya, kepada Kemenak, dan kepada Direktorat Gratifikasi KPK yang telah menyusun buku ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan KPK menyampaikan banyak terima kasih. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian sambutan saya mohon maaf. Akhirul kalam, ikut jamaahnya Kiai Zainud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih Pak Gufron. Aduh, masyaallah, luar biasa. Maturun. Saya mohon Bapak Nurul Gufron selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu para pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia, jadi jangan lupa yang belum ikut dan follow di media sosial KPK RI dan Kementerian Agama, jangan lupa ikuti di media sosialnya, Instagram, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube-nya. Dan perlu diinformasikan bahwasannya buku gratis ini bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi sudah file dalam bentuk PDF-nya sudah banyak tersebar ya di media sosial. Jadi yang belum dapat nanti kita share lewat media sosial atau lewat WA group. Dan
buku ini adalah inisiasi, yaitu pengawasan dengan pendekatan agama. Terus ini sebagai program unggulan terutama program pencegahan di Inspektorat Jenderal menjadi program unggulan di 19. KPK menyambut baik tentang program pencegahan, terutama tentang gratifikasi. Akhirnya menulis buku tentang gratifikasi dalam perspektif agama. Tentu ini belum sempurna dan insya Allah kita sepakat karena di sini terutama agama Konghucu belum. Insya Allah nanti Kementerian Agama dengan KPK akan meneruskan dan mungkin ada yang perlu diedit, nanti kita edit ulang untuk menjadi lebih sempurna. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pimpinan KPK, Bapak Nurul Gufron. Dan sebelum acara kita lanjutkan, seperti biasa kita pantun dulu. Nah, baik, genteng rusak perlu diganti supaya rumah tidak kebocoran. Mending hidup jujur, tidak korupsi, hati tentram, tenang, dan nyaman. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu paparan materi. Paparan materi pertama nanti akan disampaikan dari Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi, Bapak Sugiarto, nanti dilanjutkan oleh Bapak PLT, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dan dilanjutkan oleh para Dirjen Bimas Kristen, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dilanjutkan nanti tanya jawab. Baik, para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu paparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Sugiarto tentang sosialisasi peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dan program pengendalian gratifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiarto, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi KPK. Waktu dan tempat kita aturkan bersama. Terima kasih Pak Nurul Badrutaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam kebajikan, salam anti korupsi. Semangat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Wakil Ketua KPK, Bapak Dirjen, para Dirjen Bimas Islam, Bapak Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Bapak Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Hindu Buddha, para Rektor Universitas Agama, para Kanwil dan jajarannya, para penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia, para peserta, para pemirsa yang kami hormati, mari kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita berharap mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat untuk kita bersama, salam sejahtera untuk para keluarga kita. Baik, Bapak Ibu berbahagia, saya Sugiarto akan menyampaikan tentang pengendalian gratifikasi. Nanti sekilas kita akan sampaikan tentang Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019. Namun sebelumnya dari paparan Pak Wamen, kemudian pimpinan KPK tadi, bisa kami simpulkan sesungguhnya semua agama, semua peradaban itu anti korupsi. Dan tentunya Bapak Ibu berbahagia, di sini disampaikan bahwasanya Profesor Surya Jaya, Hakim Agung dari MA, menyampaikan ternyata permasalahan korupsi itu berasal dari gratifikasi. Nah, sampaikan oleh Bapak pimpinan KPK, gratifikasi di sini ada gratifikasi yang terkait dengan jabatan, itu berbeda dengan gratifikasi ataupun hadiah dalam persepsi agama maupun budaya kita. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini, berawal dari gratifikasi, seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi. Lantas,
Apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan? Nah, mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi. Dalam pandangan agama Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi, mempererat kasih sayang, atau membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Ibnu Al-Lutbiyah, seorang pemungut zakat menghadap Nabi Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. Ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat untukku, ucap Ibnu Al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan bersabda, "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah, apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian seusai sholat jamaah, Nabi Muhammad SAW ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu Al-Lutbiyah. Jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku," mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukanlah aku Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, pemberian suap juga dilarang, seperti tertuang dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang. Sesuai ajaran yang tertera pada Sarasa Muscaya, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama, ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita, pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur, yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana, karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu atau loba, atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan. Pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi. Mari utamakan kejujuran, jalankan perintah agama, dan jauhi korupsi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id, klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta dan pemirsa yang berbahagia, di dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya gratifikasi adalah akar korupsi, terutama gratifikasi adalah hadiah yang terkait dengan yang ditujukan, karena akan menimbulkan 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, mohon maaf, menimbulkan sikap atau mental pengemis. Walaupun sudah digaji oleh negara, walaupun mungkin penghasilan sudah mencukupi, terkadang masih
minta dalam rangka melakukan pelayanan. Yang kedua, setelah tidak sah ilmu kesadaran itu akan munculkan sikap permisif menyuap maupun permisif untuk meminta. Nanti juga akan terjadi pemerasan tadi disampaikan di dalam sambutan Pak pimpinan tadi. Yang ketiga, akan menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya, diri untuk orang lain. Nah, tapi ini berbahaya sehingga sangatlah beralasan jika gratifikasi ini disebut sebagai akar korupsi, karena nanti apabila terbiasa menerima gratifikasi ataupun merembet kepada pemerasan, penyuapan, kerugian keuangan negara, perbuatan curang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka KPK bekerjasama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah juga kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi. Ada 3 hal yang di sini kita sampaikan. Yang pertama melalui jalur edukasi ataupun kampanye. KPK melakukan pendekatan edukasi, menggandeng kepada kementerian lembaga, dalam hal ini kalau Kementerian Agama melalui UPG-nya, melakukan upaya-upaya pemahaman gratifikasi yang dianggap suap itu yang dilarang. Tadi juga dibedakan antara hadiah yang terkait dengan sosial budaya ataupun agama. Sehingga nanti masyarakat bisa paham, bisa jelas, dan ketika terpaksa berhubungan dengan gratifikasi yang dianggap suap, bisa aman untuk melakukan upaya pelaporannya, supaya mudah dan memberikan persepsi yang menguntungkan dalam arti menjaga integritasnya, juga menjaga kondite dari instansinya. Yang kedua, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan misalnya perbaikan sistem. Sehingga diharapkan nanti dengan perbaikan sistem itu menutup atau memagari kita semua sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara untuk tidak bisa korupsi. Nah, yang ketiga juga deterrent effect ataupun penindakan. Bersama dengan UPG di instansi menerapkan budaya anti gratifikasi dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan melakukan deteksi dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan gratifikasi yang dianggap suap, jika mereka tidak lapor dan dilaporkan orang, maka bisa melalui dikenakan aspek pidana. Kenapa Pak Ibu? Karena gratifikasi pasal 12 itu berdimensi pencegahan apabila bersangkutan melaporkannya sendiri, dan ini juga difasilitasi nanti UPG membantunya, apabila tidak lapor maka bisa berdimensi penindakan, yaitu apabila dilaporkan orang. Ini yang kita harapkan bersama Pak Ibu Bahagia. Nah, oleh karena itu kemudian upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dengan Kementerian Agama, samping yang terkait dengan yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, misalkan tentang tata kelola nikah, rujuk dan cerai di KUA, antara lain yang secara edukasi di sini kita lakukan terkait dengan agama, itu penyusunan buku gratifikasi dalam persepsi agama ini. Dan mudah-mudahan juga akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan kami juga mohon dukungan dari Bapak Menteri, juga Bapak Dirjen Dinas Agama, nanti bisa melakukan ataupun mendiseminasikan ataupun menyalurkan buku ini pada jamaahnya. Walaupun mungkin secara insya pada kurikulum pendidikan anti korupsi juga bisa melalui e-learning. Dan yang ketiga, budaya. Kami juga berusaha untuk melakukan pembuatan PSSA, Public Service Iklan Masyarakat, maksudnya begitu. Bersama Kemendikbud dan Budayawan juga nanti juga akan kita alih bahasakan menjadi bahasa-bahasa daerah. Mungkin kita ambil bahasa yang dominan daerah di Indonesia ini. Nah, terkait dengan pembentukan OPG di kementerian, dan alhamdulillah di Kementerian Agama sudah terbentuk OPG di tingkat pusat, yaitu di Irjen, dan juga di beberapa kanwil itu melakukan atau membentuk sub OPG dalam rangka untuk memudahkan, mendekatkan agar fasilitas pelaporan gratifikasi yang dianggap suap itu diterima oleh UPG pusat. Nah, di samping itu Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga sudah memfasilitasi, nanti kita harapkan Pak PLT Irjen agar UPG juga membentuk namanya gratifikasi online secara UPG dan juga gratifikasi online mobile secara
personal masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu berbahagia, tugas UPG antara lain tersebut di dalam slide ini ada 10, yang intinya adalah memberikan fasilitasi, memberikan atau meminimalisasi efek psikologis masyarakat, dalam hal ini ASN di lingkungan Kementerian Agama terhadap KPK, sehingga lebih mudah lapor kepada UPG masing-masing. Di situ nanti mereka akan memfasilitasi dalam rangka untuk menerima, menganalisis, dan menentukan laporan tersebut, apakah laporan tersebut terkait dengan etika pegawai negeri sehingga cukup diputuskan di UPG, apakah terkait dengan tadi pasal 12B sehingga harus diteruskan ke KPK untuk diterbitkan SK, apakah menjadi milik negara ataukah menjadi milik penerima. Nah, oleh karena itu maka sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman gratifikasi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kami KPK menerbitkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 terkait tentang pelaporan penerimaan gratifikasi. Nanti ada beberapa hal. Nah, namun sebelumnya UPG ini juga bagian dari pasal peraturan komisi tersebut yang memiliki tugas tadi yang disebutkan di slide sebelumnya, dan kami juga dalam rangka untuk meningkatkan peran serta ataupun kerja dari UPG, kami melakukan upaya-upaya diseminasi secara internal maupun eksternal. Nah, nanti kami juga sudah berkoordinasi dengan UPG di Kementerian Agama. Misalnya kami sudah mengumpulkan semua materi-materi edukasi gratifikasi yang secara daring atau online bisa diundi ini di slide ini. Dan juga yang kedua, kami juga tadi dengan sudah diterbitkannya susunnya gratifikasi dalam mohon untuk di launching ataupun diresmikan, itu diseminasi buku ini, yang juga secara disampaikan oleh tadi Pak Moderator, secara soft copy sudah kami upload atau kami unggah di alamat yang di slide tersebut. Nah, kami berharap Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan dengan semakin meningkatkan pemahaman ini, mudah-mudahan ASN atau pejabat di lingkungan Kementerian Agama khususnya bisa terhindar dari delik gratifikasi pasal 12B yang dianggap suap. Mengapa demikian? Nah, kita tadi Profesor Topo Santoso, guru besar hukum di Fakultas Hukum UI, menyampaikan dalam kajiannya, memang secara umum gratifikasi itu adalah hadiah. Hadiah secara umum adalah hadiah yang sifatnya diterima oleh masyarakat, jadi pemberian yang wajar, tidak ada hubungan, tidak ada ikatan betul secara agama itu, tidak ada matan kasih sayang, tali silaturahim dan sebagainya. Itulah hadiah sifatnya secara umum. Nah, di antara hadiah Bapak Ibu berbahagia itu akan bisa bergeser kepada gratifikasi jika penerimanya tersebut adalah pejabat negara, penyelenggara negara, ataukah pegawai negeri dalam ini ASN. Kenapa? Bisa jadi pemberian tersebut akan bercampur antara dari itu menggunakan momen budaya, momen agama, momen sosial, momen keluarga itu untuk tadi menitipkan pesan-pesan khusus tadi. Itu namanya gratifikasi. Sehingga nanti di situ jika jelas bahwasanya pemberian tersebut didorong oleh keinginan berhubungan dengan jabatannya, kemudian yang kedua berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, itulah yang disebut sebagai pasal gratifikasi ilegal ataupun gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana disebut dalam pasal 12B. Nah, di sini Bapak Ibu berbahagia, antara gratifikasi ilegal, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, gratifikasi yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban itu dengan suap beda tipis. Beda tipis pemenuhannya, karena kalau suap sudah tadi disampaikan oleh pimpinan, sangat jelas meeting of man-nya, transaksionalnya, jual belinya sangat jelas. Istilahnya permintaan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu jelas antara pemberi dengan penerima. Namun kalau gratifikasi ilegal,
atau gratifikasi dalam konteks yang kita pahami adalah tertunda ketika nanti akan dibutuhkan manakala si pemberi akan memerlukan keperluannya. Yang berikutnya paling berbahaya, ketika ketemu dengan gratifikasi yang nggak hanya ada dua sikap, dua cara. Yang pertama kita tolak, dan sebaiknya penolakan ini juga dilaporkan. Kenapa? Karena penolakan gratifikasi yang dianggap suap yang sudah Bapak Ibu tolak itu belum tentu kembali pada pemberi. Satu. Yang kedua, belum tentu pembukuan di pemberi itu dihapuskan, sehingga dikhawatirkan disalahgunakan oleh perantaranya, maka sebaiknya adalah ditolak, kemudian kita laporkan. Nah, untuk memfasilitasi itu di gratifikasi online, kami siapkan pelaporan terhadap penolakan gratifikasi. Yang kedua, paling berbahagia, jika tidak bisa menolaknya karena misalkan khawatir mengganggu hubungan silaturahmi pertemanan yang saat, kemudian tidak langsung diterima, bisa tahu-tahu sudah diterima di keluarganya atau diterima di mejanya ataupun di mobilnya ataupun diterima oleh orang yang mengatasnamakan kita, misalkan begitu, sebaiknya segera dilaporkan. Yang berikutnya berbahagia, mudah-mudahan dengan itu semua nanti sebagai penyelenggara ataupun sebagai pegawai negeri kita bisa terbebas dari delik gratifikasi pasal 12D besar. Nah, oleh karena itu maka sebagai bagian dari kemudahan ataupun fasilitasi bagi pegawai negeri yang menerima gratifikasi, maka kami sudah menerbitkan juga gratifikasi online. Ini bisa ada dua versi untuk UPG, dan yang kedua bisa diunduh secara personal di HP masing-masing, nanti bisa diunduh di Google Play ataupun di App Store begitu. Nah, oleh karena itu maka paling berbahagia sebagai tadi sampaikan penjelasannya bahwasanya kami sudah melakukan perbaikan ataupun revisi terhadap tahun 2015 sudah diubah menjadi Perkom nomor 2 tahun 2019 yang antara lain di situ disebutkan ada beberapa perubahan. Yang antara lain adalah perubahan terkait dengan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kalau sebelumnya ada 3 klasifikasi, gratifikasi yang wajib dilaporkan yang berhubungan dengan pasal 12D besar, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan gratifikasi kedinasan. Untuk Perkom ini cukup hanya 2 klasifikasi. Gratifikasi yang dianggap suap yang wajib dilaporkan, dan yang kedua gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ya sosial, keluarga, ramah tamah, dan sebagainya. Dengan syarat 3 Bapak Ibu berbahagia. Tadi, walaupun tadi tidak wajib dilaporkan apabila ada melebihi ketentuan atau aturan yang disebutkan. Dan yang ketiga, mengganggu independensi ataupun ragu, silahkan dilaporkan saja. Nanti biar KPK yang akan menentukan apakah penerimaan hadiah atau gratifikasi tersebut bisa jadi dimiliki ataukah menjadi milik negara. Aspek diseminasi ataupun pemahaman kami sudah membuat e-learning gratifikasi, juga bisa nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan kelas online nanti gratifikasi, misalkan dengan sertifikat untuk itu. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Intinya, mudah-mudahan dengan peraturan yang baru ini memudahkan Bapak Ibu yang terpaksa beririsan ataupun berjumpa dengan peristiwa gratifikasi yang dianggap suap, bisa dengan, karena secara aturan, secara praktik di antara boleh tidak boleh itu ada satu yang membuat kita galau dalam agama Islam, satu yang subhat. Innal halalu bayyinun. Oleh karena itu maka daripada
Kalau maka silahkan bersikap. Nah, demikian baik yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika misalkan masih kurang puas ataupun masih perlu ada yang perlu dipertegas, nanti bisa kontak di alamat kami. Dan sebelumnya kami akan tutup juga dengan pantun, Pak Moderator. Jika ada sumur di ladang, biarlah tetap milik petani. Jika ada umur kita panjang, mari kita waspada dengan gratifikasi. Wow, keren. Derek Pak Wakil Menteri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Pak Sugiarto. Jadi kalau perlu ada lomba pantun ini, gratifikasi dan pencegahan, menarik juga itu ya. Ada buku khusus ya, pantun terkait program-program pencegahan. Bisa lah nanti kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Yang pasti Kementerian Agama selalu all out lah untuk KPK. Siap. 86. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi bagi para pemirsa yang belum bisa bergabung di acara pada pagi hari ini, desiminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia bisa dipantengin di media sosial di YouTube kanal KPK. Acara selanjutnya yaitu paparan materi dari yang terhormat PLT Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bapak Muhammad Tamrin. Karena waktunya sangat terbatas, ini ada, kalau kita hitung ada 6 pemateri lagi ya, paparan materi. Jadi kita batasi waktunya hanya maksimal 15 menit. Dipersilakan Bapak Muhammad Tamrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik kita hadir, yang mana sesuai informasi terbaru tadi malam bahwa Pak Menteri Agama ada kegiatan khusus dengan Wakil Presiden, sehingga saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Gufran, pimpinan komisi, menyampaikan paparnya, dan yang kami hormati Bapak Sugiarto. Ini kelihatan ini Pak Kiai juga, kalau mendengar hadis-hadisnya itu fasih dan fasahat begitu bacaan Pak Kiai Pak Sugiarto ini, koordinator program pengendalian gratifikasi KPK. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Tom Venturi, Bapak Dirjen Dimas Kristen, alhamdulillah bisa berhadir beliau pada saat ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Karyadi, Dirjen Dimas Buddha, dan yang kami hormati juga berhadir bersama kita Pak Aloma Sarumaha, PLT Dirjen Bimas Katolik, dan Bapak Imade Sutrisna, PLT Dirjen Bimas Hindu, kemudian Bapak Direktur Urusan Agama Islam yang mewakili Dirjen Bimas Islam, Pak Agus Salim,
Kemudian yang saya hormati para inspektur wilayah dan investigasi yang berhadir dalam kegiatan ini, dan yang kami hormati para rektor, ketua, pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri se-Indonesia. Ya, alhamdulillah hampir semuanya dari 74 PTKN yang berhadir, 72 PTKN, kemudian para kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia beserta pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga para penyuluh umat Konghucu juga berhadir di sini, saya lihat ini juga. Dan para Kemenak kabupaten kota juga berhadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan seluruh para penyuluh yang berhadir, luar biasa sebenarnya. Kami laporkan Pak Wakil Menteri Pak Sugiarto, sebenarnya yang mau masuk ini hampir 1.500 Pak, tapi memang ya, ada aturan bahwa ini mekanismenya harus diikuti. Jadi kita menyampaikan terima kasih atas kesediaan, atas koordinasinya, kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementerian Agama, khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk mengkoordinasikan kegiatan buku gratifikasi dalam perspektif agama. Kami menyampaikan terima kasih, ini bukunya bisa diterima oleh para pejabat, para dirjen, kemudian juga para direktur di lingkup agama, di Kementerian Agama bisa mensosialisasikan kegiatan gratifikasi, maksudnya buku ini untuk bisa disosialisasikan dengan para tokoh agamanya, dengan para penyuluhnya, begitu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berakhir. Kemudian sesuai dengan kesempatan waktu yang diberikan, saya pikir ya mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit kita akan menyampaikan informasi ini. Baik, kita lihat di sini. Saya ingin langsung ini beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Nah ini kita lihat ada 7 klasifikasi korupsi. Pertama adalah kerugian negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan. Nah ini pemerasan, apa yang disampaikan Pak Dr. Nurul Gufron tadi, bahwa pemerasan itu termasuk juga perbuatan curang. Kita di lingkup kita bisa ada orang yang berbuat curang begitu dan memeras kita begitu. Tapi dengan kepemimpinan Pak Menteri Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Raji dan Bapak Kiai Haji Jonid Tauhid, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi, kemudian juga bersama-sama begitu untuk mengantisipasi juga adanya konflik kepentingan dalam pengadaan. Kemudian kita lihat di sini gratifikasi, ya, definisinya berasal dari bahasa Belanda yang diadopsi menjadi bahasa Inggris yang berarti hadiah. Istilah ini kemudian muncul di negara-negara yang gratifikasi muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap sebelum gratifikasi lebih dikenal dengan kata pemberian. Oke, saya terus. Kemudian ini dasar hukum, kemudian klasifikasi gratifikasi dari PMA, Peraturan Menteri Agama 34 tahun 2019, ini juga ada kaitannya berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, gratifikasi dalam kedinasan, nah ini gratifikasi yang diperbolehkan. Kita lihat di sini ada gratifikasi yang dianggap suap, dan penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Nah, ini juga kita lihat di sini gratifikasi. Kita lihat dalam kedinasan.
Ini fasilitas jamuan makan, transportasi. Nah, ini harus waspada begitu kita. Kadang-kadang kita dijamu oleh Pak Rektor, dijamu oleh harus yang diwaspadai begitu. Sehingga di sini ada jamuan makan, akomodasi, dan sampai juga akomodasi untuk mobilisasi, transportasi pesawat, kemudian di Satker sana juga dikasih. Ini berarti double akun. Ini juga ada beberapa temuan yang tidak boleh, yang harus kita selesaikan dan kita kembalikan begitu. Kemudian kita lihat gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ini. Ya, karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, sebenarnya juga ini angkanya juga sudah diperbaiki juga di sini. Seperti sesama rekan kerja paling banyak dalam bentuk ya 200.000 total pemberiannya dalam 1 tahun begitu. Ini ada ketentuan-ketentuan juga begitu. Kemudian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ini kita lihat. Nah, kemudian kita lihat di sini posisi Inspektorat Jenderal dalam pengelolaan program pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama. Jadi pengawasan internal ini ya sudah di APIP kita, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tapi yang eksternal yaitu ada BPK RI, ada BPKP, kemudian ada juga aparat hukum, penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian di sana ada kejaksaan, kemudian ada kepolisian, belum lagi NGO yang lainnya juga begitu. Nah, kita lihat fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyusun kebijakan teknis pengawasan internal pada Kementerian Agama. Jadi kita sampaikan kita punya lebih daripada ASN ini luar biasa, gitu. Dan kita punya anggaran 65 triliun itu APBN rupiah murni begitu. Dan ini juga kita punya satuan kerja yaitu 4.594 satker, yang mana satker ini dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 1, dan eselon 3, yang mana untuk di tingkat pusat kita bagi ada 5 klaster ya. Di Kementerian Agama ini satker kita ada 11 di tingkat unit eselon 1 pusat, yaitu para dirjen dan sekjen dan inspektorat jenderal. Kemudian di tingkat provinsi di situ ada rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan negeri, kemudian ada kepala kanwil di 34 provinsi, kemudian ada 514 kemenak kabupaten kota se-Indonesia, kemudian di sana juga ada OPT asrama haji, ada 10, kemudian ada 14 balai keagamaan, semua itu adalah baik. Kemudian belum lagi yang di Kristen, belum yang di Katolik, belum yang di Hindu dan Buddha, dan Konghucu. Jadi luar biasa apa yang kita koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melahirkan buku gratifikasi dalam perspektif agama ini dan ini mensinergikan semua kegiatan kita begitu. Kita lihat dari bagian pengelolaan hasil pengawasan sistem informasi dan pengaduan masyarakat. Jujur saja di tahun 2019 kemudian 2020 ini hampir dumas pengaduan masyarakat itu sangat meningkat begitu. Baik itu pengaduan yang lewat langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikoordinasikan, dikerjasamakan dengan Inspektorat Jenderal. Kita tindak lanjuti, baik itu dari Ombudsman, kemudian dari KSN, kemudian dari Mabes Polri, dari Kejaksaan Agung, kemudian dari Pak Menteri dan Pak Wamen sendiri yang langsung mendiskusisi tentang pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi kita tidak menutup diri bahwa dalam setiap pengaduan, baik itu pengaduan lewat online, elektronik,
maupun lewat surat, ataupun orang yang datang mengadu, ya kita tindak lanjuti. Alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa terhadap pengaduan ini, berarti kepercayaan kepada Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti pengaduan ini sangat kita respon atas dukungan para teman-teman, para inspektur wilayah, para kabak dan kasubag di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga visi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang berintegritas dan akuntabel. Tinggal berapa lagi waktu saya? Tinggal 3 menit lagi. Mas Nurul, saya punya ini juga melihat waktu supaya para dirjen yang nanti akan menyampaikan bisa maksimal juga. Jadi di sini ada misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kemudian ada indikator kinerja, programnya, kemudian arah kebijakan dan strategis Inspektorat Jenderal, kemudian ini juga kebijakan dalam pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama, selalu kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kita lihat di sini tahun 2013, 2014, 2015, 2017 kita melakukan kerjasama. Kemudian implementasi kita lihat, nah ini juga daftar yang tahun di 2020 baru penerimaan ada 12, ada 11. Nah ini penolakan. Kemudian grafik pelaporan gratifikasi di Kementerian Agama itu tahun 2015 yang meningkat tajam. Kemudian 2017 meningkat, dan 2000 acuan kita bahwa responsif kita terhadap kondisi di Kementerian Agama begitu. Upaya mengcover pengelolaan gratifikasi di seluruh Indonesia, karena jumlah pegawai kita besar, anggaran kita besar, maka kita harus memitigasi terhadap informasinya gratifikasi di lingkup satuan kerja yang harus kita respon dan kita antisipasi begitu. Kita lihat di sini kita punya struktur untuk bagan kita, ada beberapa satker yang ada di lingkup gitu. Dan kantor urusan agama itu sebenarnya data yang terbaru adalah 5.900 ya. Kantor urusan agama gitu ini. Oke, kita lihat di sini satuan kerja, kemudian konsep OPG di Satker Kementerian Agama punya OPG, unit pengendali gratifikasi sebanyak 616 OPG, Pak Sugiarto ini. Jadi sebenarnya di Kementerian Agama ini tinggal nanti Pak Kanwil, para rektor, Pak Kemenak memotivasi, kemudian mendorong teman-teman yang bertugas untuk merespon terhadap laporan-laporan yang sudah ada begitu. Ini kebijakan penguatan kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi saya juga ingin berpantun juga sedikit di sini. Pantunnya juga tidak terlalu banyak, sedikit sekali begitu. Jadi saya ingin sampaikan juga bahwa menyampaikan terima kasih kepada Pak Wamen berhadir pada kegiatan ini sampai sekarang. Pak Wamen bersama kita begitu. Baik, saya bacakan pantunnya di sini. Biar enteng, ambillah troli, letakkan semua tas dan bagasi. Dengan gratifikasi banyak yang peduli. Buktinya banyak hadir pejabat dan penyuluh agama dalam kegiatan hari ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita PLT mengambil tema membangun budaya anti gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama. Baik, acara selanjutnya mohon berkenan dari Dirjen Bimas, ya, Dirjen Bimas Kristen, ya. Dipersilakan kepada yang terhormat
Bapak Thomas Penturi untuk menyampaikan terkait diseminasi buku gratifikasi dalam perspektif agama Kristen terutama. Dipersilakan. PLT Inspektur Jenderal. Ya, beliau juga pernah mantan alumni ya. Alumni inspektorat gitu. PLT, ya, PLT Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Dan setelah terima ini, kasih Mas Nurul. Ya, persiapan untuk dari Pak Dirjen Bimas Islam ya, setelah ini akan disampaikan oleh Pak Muhammad Agus Salim. Dipersilakan Pak Dirjen Bimas Kristen, Pak Thomas Penturi. Mas Nurul nih tambah gagah aja ya saya lihat nih. Yang terhormat Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Sainud Tauhid, yang saya hormati pimpinan KPK yang berkenan hadir, ada Pak Sugiarto, dan yang saya hormati PLT Inspektur Jenderal, Pak Muhammad Tamrin, para pejabat eselon 1, Pak Dirjen Buddha, PLT Dirjen Katolik, PLT Dirjen Hindu, dan tentu teman-teman di wilayah para kanwil, kepala kanwil, para pembimas, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Izin Pak Nurul saya share screen saya untuk presentasi. Bisa kelihatan? Belum tampil ya? Kok langsung penutup, Pak? Ya, bisa terlihat Bapak. Baik, hari ini tentu kita semua bisa senang buku gratifikasi dalam perspektif agama yang ditulis oleh teman-teman di Kementerian Agama, dan tentu disambut baik oleh KPK dan pasti semua kita. Di dalamnya tentu kita akan mendapatkan banyak referensi seperti yang tadi sudah diawali banyak baik oleh Pak Wakil Menteri maupun teman-teman di pimpinan KPK, dan ada penjelasan teknis dari Pak PLT Inspektur Jenderal. Tapi kami ingin menyampaikan perspektif kami dari agama Kristen dalam kaitan dengan gratifikasi. Saya minta maaf, ini banyak juga teman-teman penyuluh ataupun ada beberapa poin penting yang harus di bagian kita. Saya tidak mengulangi, tapi sebetulnya ada highlight yang ingin saya tunjukkan bagi kita. Sebetulnya gratifikasi itu seperti terminologinya adalah sebuah kita coba merefer ke. Terima kasih kepada KPK, pada pimpinan dan para narasumber dari KPK dan seluruh para narasumber pada siang hari ini. Acara ini bisa klik nanti di channel KPK. Dan untuk acara seperti ini akan diulang lagi dengan narasumber dengan para tokoh agama, yaitu pada tanggal 15 Juli, hari Rabu depan ya.
itu kita bagi menurut informasi dari KPK akan ada 3 sesi. Jadi mulai dari pagi, siang, dan sore. Silakan nanti para pemirsa yang belum bisa bergabung bisa mendaftar melalui media sosial dari KPK. Sekali lagi terima kasih, semoga acara pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Salam sukses untuk kita semuanya. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bagi yang muslim, dan kita tutup dengan ucapkan sukses untuk kita semuanya. Salam anti korupsi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Tamri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Sugiarto. Siap. Segala kekurangan. Pak Sugiarto. Pak Made senyum terus ini. Pak Kiai. Cuma bahasanya udah paling mantap ini Pak Karena Made. sudah mau pergi soalnya Pak, mau pergi. Sudah mau pergi. Wabillahi taufiq. Ada perjalanan loh. Para Isulun Catu. Wal hidayah itu loh. Oke semuanya. Saya live ya. Kapan kita ketemu lagi? Nanti ada rapat Pak Lomang, nggak usah takut. Jam 1 ya? Ya. Ya.